bingung. Hari-hari ini ada begitu banyak keadaan yang membuat kita bingung. Kadang-kadang juga membuat kita merasa serba salah. Satu hal yang ingin saya ingatkan, ada satu hal yang kita hadapi hari-hari ini adalah ketidakpastian. Tidak ada yang pasti di dalam hidup ini. Banyak orang berpikir bisa mengendalikan hidup, merasa pandai, merasa cerdas, merasa pintar, dan bisa menguasai hidup ini. Kita harus ingat, kita tidak bisa tahu dan mengendalikan segala sesuatu. Apa itu bingung, saudaraku? Kalau kita melihat di kamus, kata bingung itu memiliki arti dalam keadaan bingung, gugup, tidak tahu arah, dan sebagainya. Bisa berarti kehilangan akal, kekacauan hati, atau kekacauan pikiran. Jadi saudaraku, orang yang bingung itu adalah orang yang tergesa-gesa dalam berpikir. Karena tergesa-gesa dalam berpikir, maka orang itu bisa bingung pada saat kapan, saudaraku? Pada saat mengalami kesulitan, konsep dan kesimpulannya bisa salah. Bisa menganggap atau menilai tentang Tuhan dengan cara pandang yang salah. Tetapi rupanya orang yang bingung itu juga bisa terjadi dalam diri orang yang sudah mencapai dalam puncak keberhasilan, kesuksesan. Bisa mengambil kesimpulan yang salah tentang Allah dalam bersikap, bisa keliru, saudaraku. Nah, ada dua hal yang saya ingin sampaikan bagaimana sikap kita ketika kita bingung. Pertama, berdoalah dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Mazmur 31 ayat 23, aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Perhatikan ayat ini, ya. Aku menyangka dalam kebingunganku. Jadi kita bisa memiliki prasangka-prasangka atau cara pandang yang keliru ketika kita dalam kondisi bingung. Nah, Daud katakan, aku telah terbuang ya dari hadapan mata Tuhan. Jadi kita bisa keliru menilai hidup ini ketika kita bingung. Tapi bersyukur Daud memberikan contoh yang baik. Dia tidak membiarkan kebingungan itu menguasai hati dan pikirannya. Di saat bingung, di saat dia kebingungan, satu hal yang dia lakukan adalah apa? Berdoa. Dan dia punya keyakinan Tuhan mendengarkan segala seruan doanya. Jadi doa itu merupakan sarana bagi kita untuk menyampaikan beban-beban kita, saudaraku. Nah, Mazmur 31 ayat 2-3. Mazmur 31 ayat 2-3. Padamu Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilanmu. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Dari ayat ini kita mengambil sebuah kesimpulan. Mengapa Daud berdoa? Di saat dia bingung, sempat berprasangka, dia berdoa karena dia punya keyakinan Tuhan mendengar. Dan yang kedua, ada perlindungan, ada rasa aman di dalam Tuhan. Sehingga dia tidak biarkan kebingungan itu menguasai dia. Dan dia datang membawa setiap masalahnya kepada Tuhan. Dengan ada keyakinan Tuhan mendengar, dan Tuhan menjaga, dan Tuhan melindungi dia. Nah, saudaraku, bahwa tidak ada hal yang terlalu genting bagi Daud. Sehingga doa harus ditunda. Doa harus dilewatkan. Tidak. Bagi Daud, doa tetap harus dinomorsatukan dalam situasi dan kondisi apapun. Doa sudah menjadi gerakan refleks bagi dia. Jadi kita harus percaya bahwa seluruh momen, kesempatan, waktu dalam kehidupan kita juga ada di dalam kendalinya Tuhan.
Itu sebabnya saudaraku, ayat ini mendorong kepada kita untuk apa? Untuk betul-betul memberikan waktu untuk berdoa. Apapun masalah kita, apapun persoalan kita, apapun problem kita, kita harus membawa setiap masalah kita dengan penuh keyakinan. Kita datang kepada Tuhan, lewat doa kita, bahwa Tuhan mendengar setiap jeritan hati kita di dalam Tuhan. Ada perlindungan yang teguh. Saudaraku, Daud mempercayakan kepada Allah miliknya yang paling berharga, yaitu apa? Nyawanya, hidupnya, sehingga dia dapat berseru dengan penuh iman untuk mendapatkan kelepasan ya dan rasa aman di dalam Tuhan. Mazmur 31 ayat 4 dan 6. Sebab Engkau bukit batuku, pertahananku, dan oleh karena namamu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab Engkaulah tempat perlindunganku, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Nah, saudaraku, Daud berserah kepada Tuhan. Ini poin yang kedua. Berdoa ketika kita bingung, lalu berserah ketika kita bingung. Berserah kepada Tuhan. Mengapa demikian, saudaraku? Sebab Daud memang sudah menyerahkan hidupnya secara penuh ke dalam tangan Tuhan. Kenapa bisa demikian? Karena Daud mengenal siapa Tuhan itu. Karena itu ia tidak ragu-ragu. Ya, sedikit pun tidak ragu. Karena itu dia mengandalkan Tuhan dalam segala situasi keadaan hidupnya. Jadi bukan dengan tiba-tiba bisa percaya kepada Allah. Ini merupakan suatu proses belajar dan kepercayaan yang teguh yang tidak bisa dipisahkan dari pengenalan akan Allah. Nah, saudaraku, tanpa pengenalan akan Allah, kita bukan masuk kepada iman sebagaimana dikatakan oleh Alkitab, melainkan mungkin sekadar meyakinkan diri sendiri, seperti menghipnotis diri. Ayo, kamu percaya, kuatlah. Ayo, kamu percaya, kuatlah. Jadi kita dihipnotis begitu, semacam self terapi. Tetapi saudaraku, Daud tidak demikian. Kepercayaan atau keyakinannya yang teguh itu bukanlah sesuatu yang naif. Juga bukan self terapi. Seakan-akan Daud sedang meyakinkan dirinya sendiri. Tidak. Dia begitu percaya karena dia berserah kepada Allah. Seperti anak kecil yang takut jalan di tempat gelap. Lalu dia menyanyi-nyanyi. Ya, bernyanyi sendirian. Bersiul supaya apa? Dia mendengarkan suaranya sendiri. Saudaraku, bukan seperti itu yang dimaksudkan di sini. Daud memang memiliki pengenalan akan Allah. Dan pengenalan akan seperti apa Allah. Itulah yang membangkitkan iman di dalam kehidupan Daud. Berserah kepada Allah berarti kita mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Sepenuhnya berarti seluruh kehidupan kita. Seperti pekerjaan, pendidikan, keluarga, pelayanan, kesehatan, keuangan, dan lain sebagainya. Kita serahkan kepada Allah. Berserah kepada Allah tidak secara otomatis membuat hidup kita terhindar dari masalah. Mungkin akan ada banyak masalah yang datang, saudaraku. Saat itulah kita akan tahu bahwa Allah adalah pelindung dan penolong yang dapat dipercaya. Daud tidak mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, melainkan dia berserah hanya kepada Allah yang setia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.